Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan ekosistem kepesisiran estuaria. Adapun teman kelompok saya yaitu Alvina Barotika Sulpiani dan saya sendiri Andi Alarinilan Cahya, Hendra Irawan, Amri Muhammad Amin, Muhammad Rizwan dan Adel Awarsa. Untuk lebih jelasnya akan dibahas oleh teman-teman saya. Estuaria. Estuaria merupakan satu komponen ekosistem pesisir yang dikenal sangat produktif dan paling mudah terganggu oleh tekanan lingkungan yang diakibatkan kegiatan manusia maupun oleh proses-proses alamiah. Estuaria dapat dikatakan suatu bentukan massa air yang semi tertutup di lingkungan pesisir yang berhubungan langsung dengan laut lepas, sangat dipengaruhi oleh efek pasang surut dan massa airnya, merupakan campuran dari air laut dan air tawar. Muara sungai, teluk-teluk di daerah pesisir rawan pasang surut dan badang air yang terpisah dari laut oleh pantai penghalang Barriers Bass merupakan contoh dari sistem perairan estuaria. Estuaria dapat dianggap sebagai zona transisi ekonom antara habitat laut dan perairan tawar. Namun, beberapa sifat fisik dan biologis pentingnya tidak memperlihatkan karakteristik perairan, lebih cenderung terlihat sebagai suatu karakteristik perairan yang khas. Fungsi atau peran estuaria, perangkat nutrien, sumber zat hara dan tempat mencari makan bagi sebagian hewan, tempat berproduksi dan tempat tumbuh besar yang aman bagi sejumlah hewan. Keunikan estuaria dalam menyediakan produsen sepanjang tahun. Estuaria memiliki kelebihan dalam keanekaragaman tipe produsennya yang berprogram sepanjang tahun tanpa dipengaruhi oleh musim. Perairan ini biasanya memiliki 3 produsen yaitu makrofi, rumput laut, lamu, dan rumput paya, mikrofi, betik, dan hitoplankton. Estuaria dimanfaatkan oleh manusia sebagai tempat penangkapan dan budidaya sumber daya ikan, jalur transformasi, tempat pariwisata, sebagai pelabuhan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu kualitas dan kuantitas ekosistem estuaria dan sebarannya. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang di dunia dan sungai-sungainya. Indonesia memiliki kekayaan estuaria dengan karakteristik ekologi dan morfologi yang sangat bervariasi. Produktivitas estuaria pada kenyataannya bertumpu atas bahan-bahan organik yang terbawa masuk estuaria melalui aliran sungai atau arus pasang surut air laut. Bahan-bahan organik dalam rupa detritus yang terendapkan di estuaria membentuk substrat yang penting bagi tumbuhnya alga dan bakteri dan menjadi sumber makanan. Estuaria juga merupakan lingkungan yang kaya akan nutrien yang penting bagi pertumbuhan fitoplankton. Kondisi estuaria di Indonesia mengalami degradasi lingkungan yang sangat berat yang diakibatkan oleh drastisnya perubahan penggunaan lahan di sekitar daerah aliran sungai. Sebagai contoh, pembebakan hutan besar-besaran yang terjadi di daerah aliran sungai Mahakam telah menimbulkan degradasi sungai dan estuaria yang drastis. Adapun sebaran estuaria di Indonesia, 1. Estuaria Sungai Berantas yang berada di Jawa Timur. Kedua, estuaria Sungai Mamberamo yang berada di Papua. 3. Teluk Banten. 4. Delta Mahakam yang terletak di Kalimantan. 5. Laguna Segara Anakam yang terletak di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. 6. Pantai Kating, Muara Kating, terletak di Jawa Tengah. 7. Estuaria Muara Bojong Salewu yang terletak di Jawa Barat. 8. Estuaria Muara Pantai Legok yang terletak di Jawa. Dan yang terakhir, estuaria Muara Pantai Soge. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tipe estuaria. Yang pertama, estuaria dataran pesisir atau coastal plain. Paling umum dijumpai di mana pembentukannya terjadi akibat kenaikan permukaan air laut yang menggenangi sungai di bagian pantai yang landai. Yang kedua, estuaria bertipe fjord, merupakan estuaria yang dalam, terbentuk oleh aktivitas glasier yang mengakibatkan tergenangnya lembah es oleh air laut. Kurun sejarah pembentukannya diperkirakan dimulai pada zaman es atau glacial period, sehingga dapat digolongkan sebagai pembentukan geologis berumur tua. Yang ketiga, laguna atau gobah atau teluk semi tertutup, terbentuk oleh adanya beting pasir yang terletak sejajar dengan garis pantai sehingga menghalangi interaksi langsung dan terbuka dengan perairan laut. Yang terakhir, estuaria tektonik, terbentuk akibat aktivitas tektonik seperti gempa bumi atau letusan gunung berapi
yang mengakibatkan turunnya permukaan tanah yang kemudian digenangi oleh air laut pada saat pasang. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tipe berdasarkan sirkulasi air. Yang pertama, estuaria berlapis. Pada wilayah ini terdapat batas yang jelas antara air asin dan air tawar. Pada wilayah ini, aliran sungai air tawar lebih dominan. Kedua, estuaria teraduk sebagian. Pada wilayah ini, input air tawar dan pasang surut lebih seimbang pengaruhnya. Media pengarukan yang bekerja secara dominan pada tipe perairan ini adalah efek pasang surut yang berlangsung secara periodik, profil sanitas secara vertikal. Yang ketiga, estuaria tercampur sempurna. Tipe estuaria ini didominasi oleh efek pasang surut yang kuat. Air cenderung teraduk dengan sangat baik mulai dari permukaan hingga dasar perairan. Kandungan sanitas relatif tinggi, hampir mendekati sanitas air laut. Variasi utama yang terjadi pada tipe estuaria ini lebih banyak terdapat secara horizontal dan pada secara vertikal. Sifat fisik estuaria mempunyai peranan penting terhadap kehidupan biota laut. Berikut sifat fisik penting. Pertama, salinitas. Kedua, substrat. Ketiga, sirkulasi air. Keempat, pasang surut. Kelima, penyimpangan Sahara. Melanjutkan materi sebelumnya, yaitu penyebab dan dampak kerusakan ekosistem pesisir estuaria. Estuaria merupakan wilayah yang dinamis yang rentan terhadap perubahan dan kerusakan lingkungan baik fisik maupun biologi dari dampak aktivitas manusia di darat ataupun pemanfaatan sumber daya perairan laut yang secara berlebihan. Penyebab dan dampak kerusakan fisik yang pertama, meningkatnya penebangan hutan dan jeleknya pengolahan lahan di darat yang dapat meningkatkan sedimentasi di wilayah estuaria. Laju sedimentasi salah satu indikator percepatan kerusakan pada wilayah lahan atas. Hal ini dapat menyebabkan biota laut dan dapat juga meningkatkan kerusakan sehingga dapat meningkatkan kekeruhan sehingga menghalangi penetrasi cahaya. Yang kedua itu pola pemanfaatan sumber daya hayati laut yang tidak memperhatikan daya dukung produktivitas pada kawasan estuaria. Seperti sumber daya perikanan sehingga kawasan muara sungai tersebut terus mendapatkan tekanan dan menyebabkan menurunnya produktivitas. Yang ketiga itu meningkatnya pembangunan di lahan atas yang menjadi kawasan industri yang sumber limbahnya mengalir dengan aliran sungai. Hal ini dapat memperburuk kondisi wilayah estuaria dan pencemaran limbah. Kelembagaan dan pengelolaan ekosistem estuaria. Untuk menjaga keberlangsungan ekosistem estuaria dan mencegah kerusakan di kawasan estuaria diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2012 tentang rehabilitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang kedua itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang ketiga itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang keempat itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kelima itu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Nomor 24 tentang rehabilitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dinas Lingkungan Hidup berperan untuk mencegah pencemaran di wilayah pesisir dan laut. Dinas Kelautan dan Perikanan berperan dalam melestarikan ekosistem pesisir di wilayah estuaria. Dan yang ketiga itu peran yang paling penting yaitu masyarakat, di mana masyarakat berperan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk melestarikan wilayah pesisir dan melakukan kelestarian wilayah pesisir dan mencegah terjadinya kerusakan dan melakukan kegiatan pengolahan sumber daya pesisir. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan hipotesis keberlanjutan pengelolaan ekosistem estuaria dengan menggunakan analisis SWOT. Yang pertama itu kekuatan atau S. Yang pertama itu sumber pengairan untuk tambak ikan sekaligus area budidaya ikan. Yang kedua, keterkaitan ekologis mangrove pantai maupun estuaria. Adapun kelemahannya, yang pertama itu kerusakan ekosistem. Yang kedua, belum adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam mengelola pesisir terpadu.
Adapun peluangnya, yang pertama itu peningkatan ekonomi masyarakat dan sebagai mata pencaharian warga sekitar. Yang kedua, meningkatnya investasi. Adapun ancamannya, yang pertama itu eksploitasi lahan yang semakin masif. Yang kedua, pemanfaatan lahan pesisir yang berlebihan. Adapun hasil analisis yang kita dapatkan, kekuatan dikali dengan peluang, maka hasil yang kita dapat ada dua. Yang pertama itu manfaatkan areal kawasan estuaria untuk membudidayakan ikan air payau untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Yang kedua, melakukan pengelolaan yang optimal dengan memperhatikan keterkaitan antara lingkungan. Adapun WO-nya, yang pertama itu melakukan penanaman mangrove sepanjang kawasan estuaria atau kawasan pesisir untuk menjaga kerusakan dan mencegah kualitas dan kuantitas air tetap terjaga dan menjaga flora dan fauna untuk keberlangsungan hidupnya. Adapun ST-nya, yang pertama itu pemanfaatan dan mencegah rusaknya kawasan estuaria untuk keberlangsungan ekosistem laut. Yang kedua, meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan pesisir. Adapun WT-nya, melakukan sosialisasi kepada masyarakat dampak dan bahaya kerusakan ekosistem. Yang kedua itu, ataupun yang terakhir, membuat kebijakan hukum yang jelas yang tidak tumpang tindih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu hipotesis berkelanjutan pengelolaan estuaria dengan inovasi upaya pemulihan kualitas dan kuantitas. Untuk menyusun suatu strategi pengolahan dengan inovasi lingkungan estuaria, pemerintah daerah hendaknya melakukan pendekatan pada berbagai tatanan kehidupan masyarakat dan pembangunan yang kompleks dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Yang pertama itu diperlukan satu program pengembangan kapasitas kelembagaan dalam menerapkan dan mengontrol kualitas air untuk menjaga ekosistem perairan. Yang kedua, pola pemanfaatan sumber daya hayati laut yang memperhatikan daya dukung. Yang ketiga, memperbaiki daerah lahan atas atau upland. Yang keempat, pemanfaatan sumber daya perairan secara optimal. Yang kelima, konservasi hutan mangrove. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.